Jadi pada siang hari ini kita akan mempraktekkan ujian praktikum fisika basic. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian 3 seri. Untuk itu kita akan menyiapkan kabel, power supply, lampu-lampu DC, ammeter, dan voltmeter. Di sini kita juga ada papan DC yang terbuat dari metal dan beberapa not. Langkah pertama adalah kita memastikan dulu bagaimana cara papan ini bekerja. Dengan cara kita balik. Di sini kita bisa lihat kalau setiap 4 not ini berhubung menjadi satu dan dianggap sebagai satu kabel atau satu not. Pertama-tama kita akan mencolokkan kabel power supply ke salah satu not. Kemudian untuk membuat rangkaian 3 seri kita akan menggunakan 3 lampu. Dicolokinnya berseberangan antara yang warna merah sama warna hitam. Terus lanjut aja di sebelahnya langsung dicolokin aja. Karena kita bikin 3 lampu seri, berarti di sebelahin aja sampai 3 lampu. Langsung berseberangan antara merah sama hitam. Dan yang terakhir adalah kabel hitam balik ke power supply. Kita nyalain, kalau udah nyalain, kita mulai dari paling kecil dulu, terus kita pelan-pelan naik gitu, sampai kelihatan. Ya. Di sini sudah bisa dilihat kalau rangkaian serinya menyala, dan untuk memudahkan kalian rangkaian seri, kita bisa copot satu dan dia langsung mati. Ya. Dilihat lampu mati memudahkan kalian rangkaian seri. Kemudian kalau mati, matinya dikecilin dulu voltnya baru dimatiin. Kemudian kita akan membuat rangkaian 3 paralel. Buat 3 paralel, kita di beda jalur gitu istilahnya. Kita akan membuat jalur kanan untuk aktif dan jalur kiri untuk yang kembali. Seperti bisa dilihat, kita berhasil membuat jalur merah dan jalur hitam. Di antaranya ada 3 lampu. Ya, seperti terlihat lampu 3-tiganya menyala dengan baik. Dan kita membuktikan kalau ini paralel dengan cara mencabut satu lampu dan 2 lainnya masih nyala. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan membuat rangkaian yang sedikit kompleks dengan seri 2 lampu. Kemudian 2 lampu tersebut akan diparalelkan dengan 1 lampu. Jadi karena kita bikin 2 lampu yang seri, berarti 2 lampu bersebelahan supaya dia seri. Ini Dan 1 lampu di atas seperti paralel tadi. Kemudian kita akan kembali membuat jalan si merah seperti tadi, tapi tidak dengan hitam, karena mengakomodasi untuk kembalinya dari seri yang agak lebih panjang. Jadi kalau tadi berakhir hitamnya di satu sini, kita tinggal geser aja karena ini punya lampu, jadi di paling ujung. Ini paling ujung. Ya. Seperti yang bisa dilihat, jalur dengan 1 lampu nyala lebih terang dan jalur dengan seri nyala lebih dim, lebih kecil. Kita
Kalau paralel, karena ini paralel, berarti kalau ini saya lepas, berarti ini bakal tetap nyala. Sebaliknya juga gitu. Ini lepas, ini tetap nyala. Ini lepas, ini tetap nyala, dan ini juga mati. Karena ini seri, ini paralel. Kemudian kita akan lanjutkan dengan cara mengukur voltase dan menggunakan ammeter. Ini kita punya ammeter dan voltmeter. Cara penggunaannya berbeda. Pertama kita akan mulai dengan ammeter. Cara penggunaan ammeter adalah harus di seri, maka tidak bisa dibuat seperti voltmeter yang langsung dicolok. Kita harus mengandaikan ammeter adalah bagian dari kabel, seperti misalnya bagian dari kabel merah ini. Bisa tahu nggak support itu? Bentar. Oh, sorry. Dalam menggunakan ammeter, kita selalu mulai dengan angka paling gede, begitu pula dengan voltmeter. Di sini kita menggunakan ammeter sebagai bagian dari kabel. Jadi listrik dari sini, dari kabel merah akan melalui ammeter positif, kemudian ke negatif, dan kembali ke sini untuk digunakan di node ini. Ini balik lagi gunain itu diibaratkan kayak kabel dari sini ke sini dulu, baru ke rangkaiannya. Kendala dalam praktikum itu hal yang wajar. Yang pertama adalah kita cek telur lampunya, kemudian kita cek rangkaian koneksinya. Kalau sudah benar, kita dapat mengasumsikan ada beberapa komponen yang salah. Tadi kita coba lampunya nyala semua, berarti lampunya kita bisa asumsikan benar. Kemudian jika ada yang salah, berarti kita bisa asumsikan kabelnya ada yang rusak. Kabelnya ada yang rusak. Kalau bisa kita tanya. Coba troubleshoot ya. Iya benar kan? Tadi ya salah, jadi kalau ada meternya kita boleh tadi kabel yang rusak dan seperti yang diduga,
kabel yang kita gunakan tadi sedikit mengalami kendala, dan di sini kita bisa lihat kalau rangkaian disusun seakan-akan ammeter ada bagian dari kabel. Nah, untuk membacanya sendiri kita bisa lihat kalau ammeter jarumnya bergerak sedikit ke arah positif, maka kita berarti tidak kembali. Dan jika terlalu kecil kita bisa turunkan ke jika kita menggunakan yang tengah, maka kita baca dengan value yang lebih besar atau yang bagian atas. Kalau kita tadi pakai yang bawah, kita baca dengan value yang di bawah. Nah, kita bisa lihat kalau di sini sekitar kurang lebih 0,7 ampere. Kemudian kita akan menggunakan voltmeter. Dalam voltmeter penggunaannya itu seperti lampu paralel, maka kita bisa melakukan langsung tanpa perlu mengintegrasikannya sebagai bagian dari rangkaian. Kita sebagai anoda dan katoda dari si voltmeter, dan misalnya kita mau mengukur voltase dari lampu ini, maka kita bisa langsung taruh di node-nya. Nah, jika hasil yang kita dapatkan bergerak ke kanan atau ke arah negatif, maka kita dapat kembali ke node. Ya. Hasil pembacaan menunjukkan angka 0,5 volt pada lampu ini. Maka kita bisa lihat, bisa mengatakan kalau lampu ini mengalami perbedaan tegangan sebesar 5 volt. Kemudian kalau kita mau mengukur dua seri ini, langsung aja di node paling kiri dan di node paling kanan, menghasilkan angka 0,5 volt juga, membuktikan kalau rangkaian ini adalah seri 2 dan paralel seperti ini. Ini dan sini, karena voltnya sama. Sekian dari kami. Terima kasih.